teman-teman, pada video ini aku dan juga temanku Mira akan menjelaskan tradisi yang ada di daerah kami. Salah satu tradisi yang ada di subsuku kami yaitu subsuku Dayak Kancing, Kecamatan Hataman, Kabupaten Sekadau. Mari kita simak videonya. Nah teman-teman, di daerah kami, tepatnya di Kecamatan Hataman, subsuku Dayak Kancing, ada salah satu tradisi yang sampai sekarang masih dilakukan oleh orang-orang. Tradisi tersebut adalah tradisi lisan. Seperti yang kita tahu bahwa tradisi lisan adalah ucapan atau pesan yang disampaikan oleh orang pada generasi awal sampai generasi selanjutnya. Nah, adapun tradisi ini namanya engkatan. Engkatan juga ada di tempat lain teman-teman, tetapi dengan nama yang berbeda, seperti bepamang, bepomang, atau bekata. Tetapi di subsuku Dayak Kancing, engkata adalah kata yang lebih sering digunakan dalam upacara ini. Nah, engkatan merupakan jenis tradisi lisan yang biasa dilakukan pada saat gawai ataupun acara-acara adat lainnya. Engkata biasanya dilakukan oleh tetua adat. Nah, engkata tidak hanya sekedar membacakan doa, tetapi juga menceritakan suatu kisah. Nah, kisah apakah itu? Dalam engkata biasanya sering diceritakan kisah diudu. Diudu merupakan kisah yang merupakan cikal bakal terbentuknya atau munculnya gawai adat Dayak di subsuku Dayak Kancing. Nah, bagaimana sih kisah tersebut? Nanti saya akan ceritakan kisah tersebut dan kita akan kaitkan nih dengan ajaran gereja Katolik dan juga makna-makna yang lain yang tersimpan di dalam cerita ini. Ada itu, ayo kita simak ceritanya. Nah, diceritakan pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang bernama Diudu. Diudu ini hidup dan tinggal di sebuah pondok kecil di tengah ladang yang begitu luas. Ladang tersebut miliknya sendiri, dan setiap tahunnya ladang tersebut selalu menghasilkan panen yang begitu banyak dan melimpah. Tetapi permasalahannya, Diudu tidak pernah melakukan ritual-ritual atau upacara-upacara sebagai bentuk ungkapan syukur atas panen yang ia dapatkan. Jadi setiap tahun itu sama saja, panen menanam tanpa adanya ritual-ritual sebagai bentuk ungkapan syukur. Pada suatu hari, Diudu sedang menjemur padinya di depan langkaunya atau di depan pondoknya. Lalu datang seekor tupai yang ingin memakan padi tersebut. Diudu pun merasa geram dan penasaran untuk menjepit tupai tersebut. Akhirnya Diudu mengambil sumpit dan menjemput tupai tersebut, tapi tidak kena teman-teman. Diudu pun akhirnya mengejar tupai tersebut sampai ke dalam hutan, dan hutan itu sangat lebat dan disebut hutan rindang. Nah, pada saat di tengah hutan, Diudu pun tiba-tiba mendengar suara seperti kayu yang sedang diketok gitu, seperti dipahat. Diudu pun penasaran. Akhirnya Diudu mengikuti suara tersebut dan Diudu melihat sekumpulan orang sedang membuat sesuatu. Nah, karena penasaran, Diudu pun mendatangi orang-orang tersebut dan bertanya, "Sedang apa kalian? Sedang buat apa?" Orang-orang tersebut pun menjawab, "Ini kami sedang membuat lancang. Lancang itu peti mati." Diudu pun merasa terkejut dan bertanya, "Wah, lancang untuk siapa?" Para orang-orang tersebut mengatakan bahwa lancang tersebut untuk Diudu, karena Diudu setiap tahun itu tidak pernah dia melakukan upacara syukur atas panennya. Akibatnya anak-anak kami di kampung itu sakit karena Diudu, kata orang-orang tersebut. Nah, rupanya orang-orang tersebut adalah hantu teman-teman, yang mengatakan bahwa di kampungnya orang-orang sakit sebab Diudu tidak pernah melakukan acara adat atas panen. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, Diudu pun pulang dan melakukan ritual-ritual seperti yang dikatakan oleh para hantu tersebut di pondoknya. Nah, lalu Diudu pun menyiapkan segala lemang, segala perkakas-perkakas yang dipakai untuk berladang dan melakukan ritual. Setelah ritual, Diudu pun akhirnya bersembunyi di suatu tempat, entah kalau tidak salah di atas pohon atau di dekat langkaunya. Pokoknya Diudu bersembunyi. Nah, ketika sore, datanglah hantu-hantu tersebut membawa lancang untuk menangkap Diudu. Ketika mereka sampai di pondok Diudu, dilihatnya Diudu itu sedang tertidur, padahal Diudu itu sedang bersembunyi. Mereka pun lantas mengambil Diudu, lalu meletakkannya di dalam lancang atau di dalam peti mati kayu tersebut. Nah, mereka pun membawa peti
mati-mati itu masuk ke dalam hutan dan Yudu mengikut diam-diam dari belakang. Ini Yudu yang asli ya teman-teman. Nah, ketika mereka sedang berjalan, bersungutlah salah satu hantu, mengatakan, kok makin lama makin ringan ini peti mati. Nah, ketika mereka sampai di tengah hutan, dibukanya lah peti mati tersebut dan melihat dengan baik, oh rupanya bukan Yudu, tetapi rupanya ini ritual yang telah dilakukan atau telah disiapkan oleh Yudu. Mereka pun memuji bahwa oh ternyata Yudu ini pandai ya untuk membuat ritual atau upacara sebagai rasul kepancian. Nah, mereka awalnya bersemut nih karena tidak pernah membuat ritual. Anak-anak mereka, orang-orang kampung mereka itu sakit semua. Akhirnya diutuslah salah satu hantu untuk mengecek apakah di kampung sana sudah sembuh orang-orangnya, dan ternyata benar. Orang-orang di kampung hantu tersebut sudah sembuh semua. Dan disinilah akhir ceritanya. Nah, dari cerita ini ada juga diberi pesan katanya oleh Yudu itu sendiri bahwa kita kalau ada panen ataupun mendapatkan hasil dalam panen yang begitu melimpah, kita harus mengajak tetangga-tetangga lain ini untuk menikmati panen yang kita dapatkan. Kita harus bersyukur, dan kita juga harus seperti mendoakan supaya alat-alat yang kita gunakan untuk melelahkan ini dapat menghasilkan panen dari alat-alat yang kita gunakan. Nah, itulah kisah dari Yudu. Dan dari pesan Yudu tersebut, Yudu dianggap sebagai seorang besar atau guru besar. Dan dari kisah Yudu tersebut menjadi cikal bakal adanya gawai adat Dayak di suku Dayak Kancing. Nah, tapi apakah dari cerita Yudu ini ada makna yang lain? Atau nilai-nilai yang bisa kita kaitkan dengan gereja Katolik? Maka dari itu penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman kita, Mira. Pesan yang dapat kita petik dari kisah di Udu tadi, yaitu kisah di Udu mengajarkan kita bahwa bersyukur atas berkat yang kita terima adalah hal yang sangat penting. Jadi jangan sampai kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang telah diberikan kepada kita. Selain itu juga kesombongan dapat membawa kita pada masalah. Maka dari itu belajarlah untuk selalu rendah hati dan menghargai orang lain, serta tidak meremehkan tradisi maupun kearifan lokal yang ada di daerah kita. Nah, Engkata adalah contoh bagaimana tradisi dapat menjadi jabatan antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Jadi, perlunya untuk dijaga dan melestarikan tradisi-tradisi luhur yang mengundang nilai-nilai kebaikan. Dari kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keharmonian dengan alam. Dan selain itu juga dapat kita lihat dalam ayat kitab suci yang dimana dapat memberikan suatu pesan dan pengajaran bagi kita supaya kita dapat menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu mengucap syukur. Dapat kita lihat tertulis dalam ayat kitab suci 1 Tesalonika bab 5 ayat 15 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam konteks ini diajarkan kepada kita supaya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama atas hasil yang kita peroleh dari kerja keras kita dan berkat campur tangan Tuhan. Dari kisah di atas tadi, pada awalnya di Udu tadi tidak pernah melakukan ungkapan syukur, sehingga ia pun ditegur dan hampir terkena musibah. Namun, akhirnya Yudu sadar bahwa memberikan ungkapan syukur itu sangat penting untuk dilakukan. Selain ayat tersebut, masih banyak lagi ayat-ayat kitab suci yang dapat kita kaitkan dalam kisah Yudu ini. Di antaranya ada juga Mazmur bab 107 ayat 1 dan juga Filipi bab 4 ayat 6. Nah, jadi jelas ya teman-teman bahwa dari kisah Yudu ini memiliki makna tersendiri dan juga
ada nilai-nilai yang bisa kita kaitkan dengan ajaran gereja Katolik. Nah, sekian dulu videonya. Salam dari aku dan Mira. Bye-bye.